Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kedengarannya agak mustahil. Gimana kalau saya bilang, kota, ya hutan beton tempat kita tinggal, justru bisa jadi salah satu tempat perlindungan terbaik untuk lebah? Kita kan sering banget dengar cerita kalau pembangunan kota itu merusak alam. Jadi pertanyaan yang paling dasar adalah, beneran nggak sih kota-kota kita ini jadi pembunuh utama para lebah? Nah, ternyata jawabannya itu nggak sesederhana iya atau tidak. Malah, beberapa penelitian terbaru menunjukkan hal yang sama sekali berkebalikan, dan ini jujur cukup mengejutkan. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Ini nih yang membawa kita ke bagian pertama kita, paradoks penyerbuk perkotaan. Siap-siap ya, karena kita akan lihat gimana tempat yang kelihatannya paling gak ramah lingkungan justru bisa jadi hotspot buat lebah. Oke, kita mulai dari fakta yang kita semua udah tahu. Populasi penyerbuk di seluruh dunia itu lagi menurun drastis. Dan selama ini, kambing hitam utamanya ya, urbanisasi, pembangunan kota yang masif. Kedengarannya logis banget kan? Tapi disinilah ceritanya jadi menarik banget. Waktu para ilmuwan membandingkan kehidupan lebah di kota dengan di lahan pertanian, hasilnya di luar dugaan. Penelitian menemukan kalau di perkotaan, variasi spesies lebahnya justru lebih tinggi dan tingkat keberhasilan reproduksi lebah kumbang juga lebih baik. Ini benar-benar kebalikan total dari apa yang kita kira selama ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Biar paham, yuk kita coba lihat dunia dari sudut pandang seekor lebah. Di bagian kedua ini, kita bakal kupas tuntas apa aja sih surga dan bahaya yang ada di kota buat mereka. Ya, tentu aja, kota itu bukan surga yang sempurna buat lebah. Banyak banget bahaya yang mengintai. Biar adil, kita lihat dulu sisi gelapnya. Apa aja sih yang bikin kota itu berbahaya? Ancaman utamanya sih cukup jelas ya. Pembangunan yang gak ada hentinya, polusi, pestisida, bahkan persaingan sama lebah madu yang sengaja diternakan. Tapi ada satu faktor besar yang sering kita lupakan, permukaan kedap air. Permukaan kedap air itu apa sih? Gampangnya gini, itu adalah beton, aspal, bangunan, apapun yang nutupin tanah sehingga air nggak bisa meresap. Ini jadi salah satu tolok ukur utama tingkat kekotaan sebuah wilayah. Dan ini jadi masalah besar, terutama buat lebah-lebah liar yang mayoritas bersarang di dalam tanah. Oke, itu tadi sisi bahayanya. Tapi jelas, ada sisi lain yang bikin lebah bisa bertahan, bahkan berkembang. Di antara semua beton itu, ada oase-oase kehidupan. Nah, di mana persisnya letak surga tersembunyi ini? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita duga. Bisa jadi ada di halaman belakang rumah kita sendiri. Coba deh lihat data dari kota-kota di Inggris ini. Ternyata, kebun-kebun rumahan itu bisa mencakup sampai 35% dari total luas wilayah kota. Bayangin, itu area hijau potensial yang luas banget, yang sering kita anggap remeh. Dan penelitian pun mengkonfirmasi ini. Dua habitat terbaik untuk penyerbuk di kota adalah kebun komunitas dan kebun rumahan. Kenapa? Alasannya simpel banget tapi sangat kuat. Disitulah sumber makanan mereka berada. Area-area ini punya jenis tanaman dan jumlah bunga yang jauh-jauh lebih melimpah dibanding taman kota biasa. Ini kabar yang bagus banget, karena artinya kita semua bisa jadi bagian dari solusi. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Gimana caranya kita bisa secara aktif ikut membangun kota yang lebih ramah lebah? Dan ini nggak perlu ribet sama sekali. Ada 3 hal super simple yang bisa dilakukan hampir semua orang. 1. Jangan terlalu sering potong rumput. 2. Tanam bunga yang beragam. Dan 3. Sediakan tempat buat mereka bikin rumah. Mungkin Anda mikir, halaman rumahku, isinya cuma rumput. Eits, tunggu dulu. Coba lihat kutipan penelitian keren ini. Mereka nemuin 111 spesies lebah yang berbeda di halaman rumput biasa di pinggiran kota. Bunga-bunga kecil yang mungkin kita anggap rumput liar, kayak dandelion, itu ibarat makanan super buat lebah. Jadi, dengan lebih jarang memotong rumput, kita sebenarnya lagi nyiapin prasmanan mewah buat mereka. Selain makanan, lebah juga butuh tempat tinggal. Kebanyakan lebah liar itu nggak tinggal di sarang besar kayak lebah madu. Sebagian ada yang bersarang di lubang-lubang kayu atau bambu. Nah, disinilah hotel lebah buatan manusia bisa membantu. Tapi sebagian besar dari mereka justru bersarang di tanah. Jadi membiarkan sedikit area tanah terbuka di kebun itu sangat berarti. Atau biarkan saja satu sudut kebun kita sedikit liar, itu udah jadi rumah yang sempurna. Aksi-aksi individu kayak tadi itu dampaknya besar. Tapi bayangin kalau semua ini jadi bagian dari gerakan yang jauh lebih besar lagi. Yuk kita lihat gambaran besarnya di bagian keempat, politik penyerbuk.
Kabar baiknya adalah, para pembuat kebijakan di seluruh dunia sudah mulai sadar dan bergerak. Mulai dari pengakuan PBB di akhir tahun 90-an, terus ada gelombang strategi nasional di banyak negara di tahun 2010-an, sampai lahirnya ratusan undang-undang baru di tingkat lokal. Momentumnya jelas lagi naik. Nah, ini poin kuncinya. Upaya ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Konservasi yang benar-benar efektif itu butuh kolaborasi. Ilmuwan, warga kayak kita, perencana kota, dan pemerintah. Semuanya harus kerja bareng. Semua ini membawa kita pada sebuah kesimpulan, sebuah ide besar yang bisa mengubah cara kita memandang kota selamanya. Bagian terakhir kita, kota sebagai suaka. Dan inilah inti idenya, yang terangkum sempurna dalam kutipan ini. Daripada melihat kota sebagai gurun ekologis, para ilmuwan sekarang mengajak kita untuk melihatnya sebagai sebuah suaka. Tempat perlindungan bagi para penyerbu, yang mungkin justru lari dari lahan-lahan pertanian monokultur yang luas dan tandus. Jadi, saat kita terus membangun kota-kota kita, yang pada dasarnya adalah masa depan kita bersama, pertanyaannya kembali ke kita semua. Di tengah semua kemajuan ini, masa depan seperti apa yang akan kita siapkan untuk para tetangga kita yang paling kecil, tapi juga paling penting ini? Jawabannya ada di halaman rumah kita, di taman-taman kita, dan dalam kebijakan yang kita dukung bersama.